Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Gus Baha Lover? Mudah-mudahan sehat selalu dan mendapat keberkahan dari ilmu-ilmu Gus Baha. Apa kabarnya Muhibbin Gus Baha? Mudah-mudahan sehat selalu dan mendapat keberkahan dari ilmu-ilmu Gus Baha. Para Muhibbin Gus Baha, mari kita sama-sama mendengarkan 7 alasan kenapa umat Islam harus berpartisipasi aktif dalam setiap proses politik, kalau bisa memenangkan kontestasi politik, khususnya di dalam pilpres dan pileg. Mari kita simak satu persatu. Coba sekarang sampai lihat surat atas yang dia. Sifat umatnya Nabi itu apa coba? Tarohum rukkaan sujud. Orang-orang yang kalau kamu melihat aktivitasnya itu rukkaan, melakukan rukuk sujud. Memang kita punya ambisi politik menguasai Indonesia atau apa, enggak apa-apa itu, tapi setelah rukuk dan sujud. Bahkan kalaupun kita berpolitik demi supaya rukuk enggak dilarang, sujud enggak dilarang, semua porosnya demi nopo sujud. Mulai surat Iqra dimulai dan ditutup dengan wasjud waktari. Sekarang enggak. Oh, umat Nabi ngomong fadhil sujud itu do pelo. O pelo bisu. Ngomong fadhil sujud wis ra iso. Padahal sujud ini yang identitas kita. Kita masuk surga itu karena sujud. Bahkan ketika kita masuk neraka, itu neraka sing rawani iku walam takulin nar asaros sujud. Neraka itu tidak berani makan bekas-bekasnya. Kayak apa kalau yang sujud itu batuk kamu, tangan kamu, dengkul kamu, terus hati kamu, fisik kamu. Mana sujud? Nah cara fikih sujud itu kan sementing anggota pitu nemblek. Gini ku al jabhah wal yaden warukbaten wal qadamen. Berarti itu kan bathuk sitok, pira gen telapakan loro, dengkul loro, terus apa? Delamaan sikil loro. Kemudian ulama ada mengatakan harus ma'ata hamulin yasir, sedikit ditekan. Mbok ukurane nganti ngecap ora roh, pokoke niku ukurane ku ditekan apa? Sedikit. Oke. Sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafas. Jadi tapi enggak, sekarang agama itu diceritakan orang-orang yang gila politik, gila kekuasaan. Kita harus kuat. Ya bagus, kita juga enggak ingin ngalami kayak Rohingya, paham ya? Makanya yang soleh-soleh pun jangan anti politik, goblok ya anti politik. Gobloknya tadi, gue misalnya ramelok politik, sing kuasa orang-orang non muslim, tong fasik terus sholat dilarang, pengajian dilarang. Lho tenan kula ketua partai-partai politik cara kan nyucup kula purun piye-piye ana gunane. Tapi nek kon iman ra gelem bodonine bolak-balik. Tapi kita harus hormat piye-piye menjadikan Islam itu di Indonesia enggak dilarang-larang, enggak dikuyo-kuyo karena penguasanya adalah orang napa? Islam. Tapi bojo mbok imani teman-teman bodonine ya bolak-balik wis watake ora roh wis pokoke bangsa ngono. Makanya ini penting sekali. Makanya saya kemarin itu seneng banget sampai surat Sajdah. Ngaji kita adalah ditakdir sampai surat apa? Sajdah, di mana surat ini mengatakan innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha kharru sujada. Orang-orang mukmin sejati adalah orang ketika dibacakan ayat Allah itu langsung apa? Tentu sujud ini bisa sujud fisik kayak kita pas sholat, termasuk bisa sujud pikiran, sujud hati, sujud macam-macam. Mulane kanjeng Nabi kadang-kadang nak sujud ora kok muni subhana rabbiyal a'la tapi napa sajadalaka wajhi wa sam'i wa basari wa mukhi wa asfi wa sya'ri wa mastaqallat bihi qadam. Jadi rambut itu disebut karena rambut kita ini juga hidup. Wong iso motot, paham kan? Iso kriting barang. Kowe iku bali lho nek sujud mergo. Nabi ku pirsa sujude napa? Rambut. Paham? Tapi kita sujud ya Allah, meneh traweh sing ngono sing 8 menit, aku gak tok. Iku jadi banyak di kitab Qalyubi, sarahnya Mahalli, jika ada seorang muslim yang hidup di negara orang kafir, dia nyaman, tidak dapat teror,
Itu nggak boleh lagi pindah ke negara Islam yang sehat. Karena takutnya li Allah yastau lial kafir tilkal buka, supaya bumi itu tidak dikuasai orang kafir. Jadi ini hal-hal yang para fuqaha itu harus berdebat. Karena ini masalah-masalah furu'iyah. Sehingga mulai dulu ya banyak ulama yang nyun sewu berpolitik. Mulai Wali Songo sampai sekarang alhamdulillah yang minat banyak. Mungkin bedanya ikhlas sama tidaknya. Tapi kalau saya pernah dikeluhin utusan dari ya komunitas. Islam Indonesia itu dulu itu ceritanya banyak yang dari Kamboja. Kalau dulu orang cerita itu orang Cempa. Itu setelah di Indonesia besar Wali Songo dan Brawijaya 5 itu sudah mulai oleng. Itu singkat cerita mereka berpikir ingin bikin kerajaan apa? Islam di Demak Mintoro dengan raja pertama yaitu Raden Fatah. Karena Raden Fatah ini putra Brawijaya. Padahal setelah jadi kerajaan ini era cucu sudah konflik, berebut kekuasaan. Akhirnya sampai jadi Jipang, jadi Jogja, jadi Solo dan seterusnya. Tapi kata Mbah Mun itu tetap barokah. Karena orang Islam terus terbiasa mimpin. Keliru-keliru sidik, semoga orang Islam biasa mimpin. Sehingga zaman Mbah Hashim ya sudah mimpin Masumi, zaman Ki As'ad pengaruhnya besar, sampai sekarang Kiai pengaruhnya besar. Nah barokahnya Kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Nah barokahnya kiai pengaruh besar ini sampai moral jadi ukuran. Misalnya sekarang ada calon bupati kok nggak sholat itu pasti kalah. Jadi sholat itu jadi tolok ukur untuk calon apa? Bupati. Meskipun mungkin punya efek pura-pura sholat, tapi nggak apa-apa lah. Sementing moral ini jadi ukuran. Sementara yang di Thailand, di Patani, itu karena dulu pelajarannya tasawuf, itu orang nggak ambisi mimpin dunia. Tahu-tahu dipimpin. Dan akhirnya nyuwun sewu ya saage Islam-Islam yang dulu terlalu tasawuf karena nggak punya pengalaman memimpin, akhirnya lazimnya konsekuensinya hanya dipimpin. Tapi Islam Indonesia beda. Karena kulino mimpin. Itu akhirnya dari orang Islam biasa menjadi Islam yang sholat sampai Islam yang bisa ngaji itu bisa mimpin negara. Tentu yang paling populer dimulai Gus Dur. Jadi ini sesuatu yang barokahnya istihad para kiai. Sementara Islam kulino mimpin. Jika di Indonesia itu barokahnya itu, kebaikan itu jadi tolok ukur. Ada orang kok terkenal koruptor, atau terkenal nyuwun sewu selingkuh, atau terkenal apa, itu pasti tidak jadi. Karena moral itu menjadi tolok ukur. Dan itu adalah politik para kiai. Jadi ini saya cerita, dan itu negara juga akhirnya untung, karena seleksi agama sama negara itu sama-sama kiai ya bilang negara harus dipimpin orang soleh, negara juga bilang seperti itu. Nah, ketokohan-ketokohan para beliau-beliau ini yang maulah bekerja sama dengan umarok. Kita tahu dulu Pak Harto ya rawuh ke sini ketika Muktamar 84, rawuh ke Ki As'ad, ketika mau kembali ke Khitoh juga dirembuk oleh ulama dan umarok. Dan akhirnya ini menjadi negara yang alhamdulillah semoga selalu menuju baldatun thayyibatu wa rabbun apa? Pesan segera kursus belajar mandiri bahasa Inggris and Breaking. 3 teknik eksklusif untuk membantu Anda. Pertama yang harus kita hindari dalam kompetisi, jangan sampai ada pertumpahan darah. Sehingga di antara kebesaran Sayyid Hasan bin Ali ketika dipuji Rasulullah SAW, Inna bni hadza la sayyidun wa inna wa ta'ala sayuslihu bi baina fi'atin alzimatin. Saya ini Nabi kalau menyebut tidak cucu tapi anak-anak saya ini la sayyidun, orang yang luar biasa, dan dia akan mendampingkan 2 kelompok besar.
dibaca kita di kitab Ihya yang berbunyi Ra'sul akli ba'daddin at-tawaddud ilan nas wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin. Jadi setelah akal kita mengantarkan iman kepada Allah Ta'ala, tugas kita sebagai manusia itu berperilaku simpatik at-tawaddud ilan nas, ya. Saya ulang lagi ya. Kita punya akal. Akal kita, kecerdasan kita untuk merumuskan, mengantar kita menemukan Tuhan, menemukan Allah, menemukan Tuhan yang Maha Esa. Kedua, at-tawaddud ilan nas. Akal kita kerahkan, kita pakai untuk supaya kita ini berperilaku simpatik. At-tawaddud ilan nas. Karena awal orang ikuti kita itu kalau simpatik dengan kita. Dulu kita sering dengar cerita-cerita kuno, kalau orang merebut kerajaan itu ya lewat kesaktian. Bahkan cerita-cerita kuno itu kalau antar orang sakti ingin menguasai perempuan yang cantik itu juga adu kesaktian sampai ada yang meninggal. Lalu era modern di seluruh tren dunia itu ditemukan sistem kompetisi yang sehat, sehingga yang menang itu aturan mainnya ditentukan, entah dipilih secara mayoritas, entah dengan kualifikasi apa, tapi yang jelas itu dihindari safkud dima, yang namanya pertumpahan darah. Jadi itu yang paling lama yang kita ikuti, disebut wa ittakhadna saqakum la tasfikuna dima'akum. Jadi pertama yang harus kita hindari dalam kompetisi, jangan sampai ada pertumpahan darah. Sehingga di antara kebesaran Sayyid Hasan bin Ali ketika dipuji Rasulullah SAW, inna ibni hadza la sayyidun wa inna wa ta'ala sayuslihu bi baina fi'atin azimatin. Saya ini, Nabi kalau menyebut tidak cucu tapi anak-anak saya ini la sayyidun, orang yang luar biasa, dan dia akan mendampingkan dua kelompok besar. Sehingga damai ini yang kita cari, termasuk kalau saya maknai kenapa dulu Mbah Maimun berpolitik, keluarga kami ya, bapak saya, Pak D. Taifur, Mas Arwani, Sekjen itu juga berpolitik. Itu bukan masalah politik sebagai butan kekuasaan, tapi sebagai bahwa kompetisi dengan cara yang menghindari pertumpahan darah. Kita punya cara untuk seni ya, kalau boleh dibahasakan seni merebut kekuasaan tapi menghindari pertumpahan darah. Ini penting. Jadi kata kuncinya itu hindari safkud dima, pertumpahan darah. Karena islah atau musolahah atau berdamai itu adalah sifat yang Rasulullah SAW memuji cucunya atau disebut anaknya yuslihu baina dan azimaten. Jadi bekerja untuk perdamaian itu diantara caranya dibikinlah cara kompetisi yang sehat, mendirikan partai terus aturan yang menang begini dan yang kalah harus legowo, terus yang menang dijaga oleh konstitusi. Itu aturan-aturan yang disahkan oleh kaidah-kaidah usul fikih kita. Terus wastina'ul ma'ruf ila kulli barrin wa fajirin, dan berbuat kebaikan pada orang baik maupun orang tidak baik, fajir. Kita tahu dalam kaidah sosiologi al-insan abdul ihsan, manusia itu pasti budak kebaikan. Jadi kalau ada orang ya bisa baik bisa buruk, mentalnya belum jelas. Kalau sowan orang baik dimarahin terus, kalau dolan ke orang buruk dijamu, dikasih makan, dikasih kopi gratis, sementara ke orang baik hanya dimarahin. Kira-kira bandulnya kemana? Pasti ke orang yang jelek ini. Karena Shopee COD, Shopee COD. Bayar langsung di tempat. mulane mboten niki sejarah. Mulane Kiai Maimun, Kiai ngalim rata-rata gedeng santri khusyuk dalam hal sejarah. Akhirnya ono kelompok sing sok khusyuk, yaiku moh tukaran, ya moh partai, moh kelompok-kelompokan. Ngerasa bener dhewe wis disebut kelompok Khawarij. Wong Khawarij itu darani dosa gedhe murtad saking khusyuke. Ora ana dosa cilik, kabeh dosa ku gedhe. Mergo dosa ku bentuk
pelanggaran terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wes entek khusuk wong Khawarij. Ora ana wong khusuk dalam sejarah kaya wong Khawarij. Tapi saking khusuke duwe akibat Ali yo diarani salah, Muawiyah yo diarani salah. Ya kok wong saiki PKB diarani salah, PKNU diarani salah, NU diarani salah, Muhammadiyah diarani salah. Dekne mau klunak-klunak ning kamar ora tau gawe madrasah, ya ora tau mulang ngaji. Paham nggih? Ya ora tau dadani umat, mau pertuntang-pertuntung. Iku Khawarij, ngono jenenge apa? Khawarij. Saelek-eleke partai iku sering duwe paguyuban, ngrudak-gruduk Istighosah mbok gawe sekolahan. Saelek-eleke partai. Saelek-eleke ormas yo sering gerakno masa nganggo kebaikan. Tapi sak soleh-soleh wong dhewean paling klunak-klunuk. Padahal yang nggak madrasah dewi, nak orang gaya proposal itu, nak orang ngono dunia entek, padahal dunia ini sapi guru entek. Iku gue pondasi netok ora cukup, gue pondasi netok buatan apa? Cukup. Wes awang soleh paling apik sak dunia, untuk menyalin niat gaya masjid loh. Dadi ana pondasi netok tapak gretok orang arah cukup. Nah, ada sing rapati soleh lewat partai, proposal sana sini, masjidnya jadi mewah, bawa duit subhat, bawa haram, bawa abang, bawa hijau, bos. Akhirnya wong Khawarij gawe satu kelompok sing ngalalno darahe Ali, yo ngalalno darahe Muawiyah. Akhirnya matek dipateni wong Khawarij. Sampai sekarang para teroris, para bom bunuh diri itu rata-rata berangkat dari orang yang sudah anti sama kepartaian, anti sama golongan, merasa suci sendiri, kemudian banyak terjadi bom bunuh diri dan sebagainya. Itu sejarahnya panjang. Memang samu gampang tapi uripnya. Sebab itu semenjak itu sudah ulama-ulama itu tidak senang sama orang yang merasa sok suci sendiri, benar. Terus saya sering ditanya, Gus, sampean itu kan tidak berpartai. Terus kalau organisasi di Indonesia yang sampean ikuti apa? Tak jawab, asal NU atau Muhammadiyah itu mayoritas, saya hanya ada di antara dua itu. Asal mayoritas, masih mayoritas. Terus melakukan itu demi tegaknya. Makanya ini kelirunya kita. Nyongkone ngelakoni sholat itu pokoknya dekne dewe sholat. Dia agak mikir bahwa untuk bisa sholat itu dibutuhkan kekuatan ekonomi, kekuatan politik. Saya tuh ngaji di mana-mana, saya ulang. Islam ke Selat Malaka itu Thailand sama Indonesia itu umurnya baru. Cuma kebetulan Thailand nggak milih politik, negara dikelola non Muslim. Tahu-tahu sholat itu dilarang di Thailand. Indonesia kebalikan, lah kiai ini seneng politik, keterusan nganti sakniki, paham ya? Akhirnya rawali songo iku Islam lagi rong generasi. Iku wis gawe demak napa? Wah, satri mau salat dilarang. Arah salat ra iso dadi presiden. Jadi saiki salat malah wong bupati kok ora salat, terus ora ngarah dipilih, gubernur kok ora salat. Lho, ngarah dipilih. Ana cawayu salihah kok sing lanang ra mbebo salat, ya ora payu. Ibu keterusan paham, tapi ini mau cerita. Jadi, karena redaksinya Quran itu wa iqami sholat, mendirikan sholat supaya sholat itu berdiri, bukan kamu saja tapi seluruh negara. Dan itu dibutuhkan macam-macam tadi. Ibrahim menyontohkan kekuatan politik, kekuatan ekonomi, bahwa untuk sholat itu harus warzukum minas samarat, harus ada materi fisik, yaitu orang makan. Terus di ayat umum Nabi Muhammad dicontohno ciri utama agama wis menang ku Muhammad wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim ciri utama kemenangan Islam Muhammad nak orang melaksanakan Islam itu sudah ada ketakutan sebut wala yumakkinanna dinahumul ladzir tadallahum. Jadi kira-kira perasaan kula ada satu negara yang lama sekali ada Islamnya kemudian sholat di situ takut sama negara yang sholat tidak takut. Toro alamat untuk futuhe pangeran yang milih negara yang sholat itu udah datang. Mergo Allah ngendikan wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadallahum. Allah bikin tamkin itu kemampuan melakukan ibadah secara netral, secara kuat. Terus wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan mereka melakukan ibadah itu merasa aman, tidak merasa takut. Kayak dulu sahabat sholat itu sembunyi. Pada Fathih Mekah, sholat perang.
Ini penting kalau ingat loh. Jadi sing sufi goblok ya ben mari, ben gelem rontok politik. Sing politik ya mari, sholat itu rambut tebar pesona. Jadi sepodo mari ini, terus yang waras betok ya ujub kan nanti pikiran. Ya pokoknya ini ngomong ilmu ngono ae napa, ora usah ujub-ujuban, pokoknya ngomong apa? Ilmu. Ora terus rasa suci dhewe yo. Wong rom ya lagi tak kandhani iki wae ujub. Tapi yang jelas ning ayat itu jelas ada kata-kata wala yumakkinanna lakum dinahumul ladzir tadallahum wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim am. Di ciri utama agama hebat itu kalau merasa tamkin rabi yo iso wayo yo iso itu berarti jos beragama secara apa benar. Paham? Tapi nak wani ya pokoknya sementing itu wani. Lho kula dikonco bojone loro telu iku langsung legal kabeh didaftarno langsung legal kabeh. Pun kan rabi langsung wakeh didaftarno ya langsung legal kabeh. Ya hebat tenan. Tapi kok kuat suwe ora ya ora roh nek iku takbir no. Tapi ini penting kula aturno. Kula niku kan maca tarikh niku kata. Maca tarikh niku kata. Di antara tarikh itu kenapa semua nabi itu kok menguasai negara? Enggak ada nabi yang enggak menguasai negara. Nabi Muhammad pada akhirnya menguasai Mekah Madinah. Ada Fathu Mekah. Karena dengan menguasai ini berarti sholat ibadah menang. Sholat ibadah menang. Kalau enggak ya dilarang. Dulu orang sholat di Masjid Haram itu dilarang. Dulu orang Islam sholat di mana-mana dilarang. Sampai Islam kuat, terus berani terang-terangan sholat. Pasca gimana wah? Di Indonesia sekarang luar biasa. Malah pejabat yang enggak sholat itu dijeng wong. Kira-kira malah rakyat. Golek bojo wong ra salat saiki kangen. Musibah. Wes pokoke jos. Tambah kowe ketok khusuk, sawangane tambah gampang rapi. Jajal misalnya Mustafa nganti baduk ngecap koyo wayah iku koyo mungkin. Lah berhubung sujute urung kaya kan sah ta ora wayah dengan baduk ngene. Maksudnya geng meyakinkan kan. Koyo orang iso ngajak ning swarga lah. Pokoknya dengan rai seperti ini tuh masih. Coba dekne wis abid. Goni syarat juga abid tok. Wis pokoke lakoni wis nawani ya. Ya, kira-kira beberapa pikiran politik Gus Baha yang intinya umat Islam harus berpolitik kalau bisa menguasai politik, memenangkan politik supaya apa? Supaya kita tetap bisa nyaman beribadah. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe untuk mendengarkan ceramah-ceramah Gus Baha selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.